Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk perdagangan kita IHSG hari ini, IHSG kita mengalami penguatan ya, naiknya cukup lumayan pesat, 0,81%. Kita langsung aja lihat untuk secara pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi kalau untuk pergerakan IHSG ini, candle hari ini cukup menarik ya kalau menurut saya ya. Soalnya kalau kita lihat dari trendline-nya pun ya, trendline dari pergerakan IHSG memang secara dari harganya pun kita melihat bahwa IHSG kita mulai merucut ya. Pergerakan harganya dia mulai merucut, membentuk pola semacam symmetric triangle. Dan dengan perdagangan kita hari ini tuh sebenarnya IHSG kita bahkan ditutup sampai ditutup di level tertinggi perdagangan kita hari ini ya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan harga trendline-nya ini sebenarnya IHSG kita break trendline-nya ya kalau menurut saya. Nah, tapi ini baru satu candle. Um, dan biasanya kalau misalkan dia break trendline, biasanya dia break terus retest dulu trendline-nya, terus dia baru kalau ternyata dia tertahan di level trendline-nya, dia bisa naik ke atas. Jadi kalau menurut saya ini kalau dari pergerakan harganya dan belakangan ini juga ada kabar baik, terutama dari kasus COVID, dan ini juga sudah mulai mendekati akhir tahun ya, mulai udah akhir September, udah mau Oktober. Mungkin udah tidak terlalu heran kalau mungkin kita bisa antisipasi tanda-tanda bahwa IHSG kita mau naik, yaitu saat ini pun sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tandanya ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harganya nih, dari pergerakan harganya IHSG kita break trendline-nya, sehingga kalau menurut saya secara prediksi, yaitu dia akan naik ke atas, terus dia akan turun untuk nge-retest, terus dia akan naik lebih atas lagi dengan target kenaikannya sampai di level resistennya ya. Atau kalian bisa buat juga sesuai dengan kenaikan garis dari symmetric triangle-nya. Tapi kalau misalkan untuk setidaknya kalau menurut saya itu mencapai level resistennya di sekitar 6.300 dulu ya untuk target IHSG kita ya. Jadi itu untuk IHSG, dan kalau kita lihat secara MACD-nya juga sebenarnya ini kita lihat garisnya memang dari sebelumnya ini cenderung datar, jadi momentumnya pun masih stagnan, dia nggak bergerak atas atau ke bawah, dan ini sudah ada tanda-tanda dia mau naik ke atas, tapi seperti saya bilang ini masih tanda awal, jadi belum pasti, belum 100% pasti bahwa IHSG kita akan naik ke atas ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harga, mungkin agak kurang jelas, tapi bisa kelihatan bahwa IHSG kita sekarang di atas garis merahnya ini, dia itu di MA20-nya ya, sudah naik di atasnya. Jadi itu sih kalau menurut saya untuk antisipasi pergerakan IHSG kita. Dan kalau untuk secara trading pun ini sebenarnya IHSG kita juga di level yang sangat tinggi ya. Ini kalau kita lihat dengan time frame 1 jam sebenarnya stokastiknya pun sangat tinggi. Jadi bisa aja dia masih naik lagi ya. Contoh seperti ini dia bisa aja dia mendatar dulu terus dia naik lagi. Tetapi untuk besok menurut saya kenaikannya pun akan terbatas atau dia akan koreksi terlebih dahulu ya. Oke, jadi itu aja untuk update untuk pergerakan IHSG. Ini cukup menarik. Jadi menurut saya ini cukup menarik untuk kita antisipasi ya. Soalnya kan kalau misalkan IHSG-nya ada tanda dia mau naik, kemungkinan besar emiten-emiten di dalamnya cenderung akan naik juga, terutama big caps yang bisa mendongkrak harga IHSG. Oke, jadi itu saja untuk IHSG, dan selanjutnya mungkin saya akan update ya untuk pergerakan harga BBRI ya. Jadi kalau kalian baca beritanya ini sebenarnya BBRI ini sudah mencapai target ya untuk mengakuisisi bukan mengakuisisi ya, maksudnya penjualan right issue-nya sudah 100% terjual ya. Jadi BBRI ini sudah mendapatkan dananya 100% dari penjualan right issue-nya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga ini sebenarnya BBRI ini juga bisa dibilang mirip seperti IHSG ya. Tapi dia kalau IHSG kan dia membentuk simetrik ya, tapi ini kalau BBRI ini enggak sih. Kita bisa gambar, kita bisa bikin pola trend line-nya di sini. Sekilas seperti ini ya. Trend line-nya dari awalnya dia titik ketinggiannya di sini. Sebentar. Ya,
biar kena semua ini. Oke, probably sekitar sini ya, untuk ya sekitar sini lah untuk trendline-nya ya. Nah, jadi memang saat ini BBR ini mengarahnya ke downtrend. Tetapi kalau kita lihat di sini ya titik dia rendahnya seperti yang saya sempat cerita ya, sudah mulai mendatar ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun BBRI sudah tidak bisa menyentuh level yang lebih rendah lagi ya. Terakhir yang paling rendah itu menyentuh sampai ke 3.500. Dan saat ini BBRI ini kalau kita lihat sini satu candlenya kan dia sempat break naik sangat tinggi ya ke 3 sampai 3.800 nyentuh sampai ke level resist terus tertahan ke bawah. Jadi pas banget 3.830 terus akhirnya dia retrace balik ke bawah ya. Jadi seperti yang video saya kemarin sebelumnya yang saya waktu itu bahas BBRI ada three white soldier terus dia naik lagi terus dia saat ini lagi koreksi ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya nih dia koreksinya masih tertahan di atas MA20. Jadi ini yang cukup menarik ya untuk pergerakan BBRI. Jadi kalau menurut saya ada potensi untuk BBRI ini, maksudnya potensi untuk reverse-nya menurut saya masih ada ya, soalnya masih tertahan di MA20. Kalau misalkan besok ternyata BBRI ini mantul di atas MA20-nya dan bisa bertahan di atas MA20-nya dan bahkan pergerakan harganya di atas trend line eee, apa, eee, downtrend, garis downtrend ya, kemungkinan besar BBRI ini ada potensi untuk naik. Dengan targetnya kalau dia bisa break resist ini, target selanjutnya itu di 4.070 ya untuk kenaikan BBRI ya. Oke, sebentar nih kita ganti dulu stokastik money flow index. Ya, jadi untuk saat ini money flow index naik, terus dia turunnya pun koreksinya nih saat ini masih tertahan di sini ya. Jadi ada potensi dia akan mengalami zigzag untuk naik ke atas ya. Jadi itu kalau menurut saya dan kalau kita lihat dari MACD-nya juga sama ya. MACD garisnya nih di sini, harganya waktu itu di sini tuh garisnya di sini dan saat ini saat harganya menyentuh level yang lebih bawah, MACD-nya justru garisnya justru di atas ya. Jadi ini ada tanda-tanda semacam bullish divergence dari MACD-nya. Jadi memang ada tanda-tanda dia mau reversal. Sehingga cukup menarik untuk beli dan mengantisipasi kenaikan dari BBRI ya. Jadi saya masih bullish untuk pergerakan BBRI saat ini. Oke, itu untuk BBRI dan untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas Adaro ya. Jadi Adaro ini ada berita juga yang menarik. Selain dari batu bara yang naiknya sangat pesat ya, ini kalau kalian lihat ya batu bara ini naiknya sangat tinggi sekali ya. Kemarin tuh sempat naik 7%, terus hari ini naik lagi 1,44%. Jadi batu bara ini lagi benar-benar on fire. Jadi ya kalau kalian yang udah punya saham batu bara, best buat di keep terlebih dahulu ya. Nah tapi untuk Adaro ini sangat uniknya adalah Adaro ini dari aksi koperasinya ini dia akan melakukan buyback ya, buyback saham Adaro sebesar kalau nggak salah 4T ya, jadi sangat besar, cukup besar ya aksi buybacknya ya. Nah jadi dengan itu dan juga harga batu bara yang meroket, ini Adaro justru langsung roketnya sangat pesat sekali ya. Ini kita lihat break level resistennya nggak main-main, langsung bahkan menyentuh level tertinggi yang dia sebelumnya ini di sini. Dan saat ini harganya sangat tinggi sekali di sekitar 1.720 ya. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga ini bahkan di atas MA5 sekali ya. Jadi menurut saya bisa aja sih dia naik, tapi kalau untuk trading, kalau kalian beli di harga seperti ini yang bahkan di atas garis MA5 yang sangat tinggi sekali, ini resiko koreksinya lebih tinggi daripada potensial untuk dia naiknya. Dan kalau kita lihat secara osilator pun ini sangat tinggi sekali ya, money flow index-nya bahkan sudah menyentuh di level 92. Itu sudah sangat sangat tinggi sekali. Kita lihat 1 jamnya pun juga sama, dan kalau kita lihat 1 jamnya pun nih MACD-nya sudah ada tanda-tanda dead cross ya. Ini udah mulai ada penurunan juga. Jadi kalau menurut saya Adaro kayaknya akan ada koreksi terlebih dahulu ya. Koreksi terdekatnya itu yaitu di garis MA5-nya. Nanti kita garis MA-nya mungkin akan mulai menekuk. Jadi kemungkinan besar mungkin akan pullback terlebih dahulu di garis MA5-nya atau bahkan pullback di level supportnya di 1575. Terus setelah dari itu baru bisa mungkin melanjutkan kenaikan dari saham Adaro ya. Jadi itu aja untuk Adaro, sebagai pengingat aja bahwa saat ini secara teknikal sangat overbought. Jadi kalau bisa dihindari terlebih dahulu ya untuk saham Adaro.
Oke, jadi itu untuk Adaro dan untuk yang terakhir itu yaitu saham konstruksi. Saya akan bahas salah satu aja soalnya, kalau satunya naik biasanya yang lain juga ikut naik ya. Dan yang paling utama nih saat ini saya bahas, Wika. Soalnya, cukup menarik ya untuk, saham konstruksi. Nah, sebentar. Untuk saham konstruksi juga sama, ini kalau kita lihat ya dari trend line-nya garis trend line ke bawahnya ini juga sebenarnya Wika juga sudah break ke atas, dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun juga sudah di atas MA20 ya, terus tertahan di MA20. Jadi emang saat ini Wika nih sedang uptrend dan bahkan dengan perdagangan dia, sudah break level resistnya, dia masih terus tertahan di atas level resistnya di 1135, yaitu sekarang menjadi level supportnya ya. Nah, tapi yang perlu kita waspada itu adalah dari Moneyflow Index atau ya osilatornya ya. Osilator ini menurut saya juga relatif sangat tinggi yaitu di 85, sehingga potensi untuk dia naiknya sebenarnya relatif terbatas kalau menurut saya. Ini kalau kita lihat dengan 1 jamnya juga sama. Ini kita lihat harganya dia menaik lebih tinggi. Ini dia Moneyflow Index-nya juga sudah mulai turun ya saat dia mencapai level hari ini naik kembali. Moneyflow Index-nya udah mulai turun, dan kalau kita lihat dari 1 jam dari MACD-nya ini juga lebih terlihat jelas ada tanda-tanda bearish divergence ya, dari histogramnya dan juga dari garisnya saat harganya dia mencetak harga lebih tinggi, garis MACD-nya justru turun ke bawah dan histogramnya pun juga justru turun dan sudah menunjukkan dead cross. Jadi menurut saya sih Wika dan juga untuk saham-saham konstruksi lainnya mungkin akan ada pullback terlebih dahulu, dengan target penurunannya di level supportnya, terus kemungkinan mungkin dia akan lanjut naik ya. Kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini dia masih tertahan sangat kuat di MA10 yaitu di garis ungu ini ya. Jadi ini sangat uptrend sekali. Kalau misalkan dia koreksi pun menurut saya masih bisa ada potensi untuk dia turun sampai ke MA20 yaitu di garis merah, tapi itu pun juga masih relatif sangat uptrend sehingga, untuk saat ini kalau beli di sini ya seperti saya bilang, beli di sini sangat resiko, mending tunggu pullback terlebih dahulu ya. Pullback terutama di MA20 atau di level supportnya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Kalau kalian misalkan ada mau saya analisa saham apa, mungkin kan saya belakangan ini agak susah ya untuk bikin video ya setiap harinya atau lebih rutinnya. Kalian bisa aja tulis di komen saham-saham apa aja yang mungkin mau saya analisa, nanti saya akan balas di bagian comment section. Paling itu aja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.